Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, memujilah dan bersyukurlah seluruh kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih hidup dan hari ini kita duduk bermajlis di sini di sebaik-baik majlis yang ada di muka bumi. Majlis yang paling Allah cintai, majlis ilmu, majlis zikir. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Salawat beserta salam kita untuk asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, amalan-amalan benteng penyelamat di akhir zaman. Akhir zaman yang kita maksud adalah zamannya umat Islam. Zamannya umat Islam itu ada 5 kata Rasulullah. Pertama, zaman di mana beliau langsung yang memimpin umat Islam, disebut dengan zaman nubuwah. Yang kedua, zaman umat Islam dipimpin oleh para khulafaur rasyidin, disebut dengan zaman khilafatan ala minhajin nubuwah. Yang ketiga, zaman umat Islam dipimpin oleh para raja-raja tapi tetap bergelar sebagai khalifah, disebut dengan zaman mulkan adhan atau mulukan adhudah. Yang keempat, zaman mulkan jabarian. Umat Islam tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun, tetapi yang berkuasa di negeri-negeri muslim adalah raja-raja yang jahat, raja-raja yang diktator bertangan besi dan ekstrim serta zalim kepada Islam dan kaum muslimin. Zaman fase kita sekarang. Dan yang terakhir adalah fase kelima, dan itu tidak lama, yaitu kembalinya Islam dipimpin oleh khalifah Allah dengan konsep kenabian atau khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, kaum muslimin, Bapak Ibu yang kami muliakan, yang kita kupas hari ini adalah fase keempat ini, zaman kita sekarang. Zaman ini kata Rasulullah, kesesatan memimpin dunia, kejahatan menyelimuti dunia, berbagai macam aliran tumbuh subur tanpa ada yang mampu menghentikan atau membendungnya. Banyak umat ini yang bingung dan tersesat jalan. Kita sadar, kita tahu bahwa fase pertama, kedua, ketiga, setan jin atau setan manusia sulit mencari atau memperbanyak calon penghuni neraka. Begitu juga fase kelima nanti, karena hamba-hamba Allah dikawal oleh khilafah Islamiyah atau oleh kekuasaan. Tapi fase 4, setan jin dan setan manusia paham betul. Fase keempat, Islam dan kaum muslimin tidak sedang diayomi, tidak sedang dikawal oleh kekuasaan, oleh khilafah Islamiyah. Maka setan jin, setan manusia berlomba-lomba memperbanyak calon-calon penghuni neraka jahanam. Dan memang jumlah manusia terpadat juga ada pada fase keempat. Makanya ini adalah fase di mana kita semua luar biasa mengalami ujian yang bertubi-tubi. Belum selesai ujian dari orang-orang kafir yang memang berusaha memerangi Islam, menghabisi kaum muslimin. Orang-orang munafik juga bermunculan sangat banyak. Aliran-aliran sesat sangat banyak bermunculan, dan ini banyak menyedot umat Nabi Muhammad keluar daripada jalur yang lurus. Bahkan sampai ke tingkat yang paling ekstrim, pada fase keempat ini kata Nabi, umatnya banyak yang murtad, keluar daripada iman, batal syahadatnya, lepas Islamnya. Ibarat Allah yang kami muliakan, puncak daripada petaka dan bencana di fase keempat ini adalah terjadinya atau munculnya tanda besar kiamat yang keempat, di mana Dajjal nanti akan hadir ke tengah-tengah kehidupan kita
dan memasuki seluruh kota-kota di muka bumi. Dajjal kehadirannya tujuannya bukan harta kita, karena dia memiliki harta yang sangat luas. Tujuannya bukanlah nyawa kita, justru dia seolah-olah akan menyelamatkan kita dan nyawa kita. Tujuan terbesar Dajjal adalah sesuatu yang paling mahal yang ada di dalam dada kita, iman kita. Maka ketika Dajjal nanti muncul, 2/3 umat Islam, maaf, 2/3 umat Nabi Muhammad secara global di seluruh dunia akan kafir kepada Allah dan akan mengangkat Dajjal sebagai Tuhan yang mereka sembah. Yang paling banyak dari kalangan umatku, kata Nabi, yang akan mengikuti Dajjal adalah kaum wanita. Kaum wanita. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, kalau kita berjumpa dengan Ya'juj dan Ma'juj, paling kita hanya dibantainya, Pak. Karena Ya'juj dan Ma'juj tidak mau ada orang lain selain ras mereka hidup di bumi ini. Jadi mereka dengan cepat menyerang seluruh negeri-negeri, kampung-kampung, kota-kota, pelosok-pelosok, dan mereka menyerbu dengan satu kali gerakan yang sama. Siapapun manusia yang mereka temukan di muka bumi, langsung mereka matikan. Ya'juj Ma'juj targetnya cuma nyawa. Dan ini mah tidak masalah. Kalau kita juga cepat atau lambat pasti mati. Mati kita syahid insya Allah di tangan Ya'juj Ma'juj. Dan kita langsung masuk ke dalam taman-taman surga Allah sambil menunggu kiamat. Kehidupan kita di akhirat, di surga kekal selama-lamanya. Kalau Ya'juj Ma'juj tidak berbahaya. Walaupun tidak berbahaya, nggak boleh pula kita pasang badan di jalan raya. Datang Ya'juj Ma'juj, gelombang Ya'juj Ma'juj datang ke kota Pekanbaru, pasang badan, syahid, syahid, syahid. Malah Allah perintahkan Nabi Isa, Imam Mahdi, orang-orang beriman, lari kalian, kata Allah. Lari kalian. Ini perintah Allah, sembunyi. Hari ini tidak ada yang mampu melawan Ya'juj dan Ma'juj. Maka Nabi Isa pun lari, Imam Mahdi pun lari, orang-orang beriman pun lari. Karena petunjuk Allah ke atas gunung Tursina, mereka pun lari ke atas gunung Tursina. Yang di Pekanbaru nggak tahu larinya kemana nanti. Tapi yang penting dari Ya'juj Ma'juj disuruh lari. Tapi kalau ketangkap, habis oleh Ya'juj Ma'juj, kita dibunuhnya. Dan kita setelah itu akan kekal dalam surga Allah selama-lamanya. Jadi kalau Ya'juj Ma'juj insya Allah bukan sesuatu yang pantas untuk dikhawatirkan sangat. Yang bahaya itu adalah kaki tangan Dajjal yang melakukan makar siang malam dalam rangka memurtadkan sebanyak-banyaknya umat Nabi Muhammad SAW. Apalagi Dajjalnya betul yang nanti keluar. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, maka ini salah satu di antara teror yang paling serius di akhir zaman, yaitu iman kita ini. Banyak yang murtad. Yusbihur rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafirah. Pagi-paginya masih ada iman, sorenya sudah kafir. Yumsi mu'mina wa yusbihu kafirah. Sorenya masih ada iman, paginya sudah kafir. Ba'udinahum bi'aradin minad dunya. Hanya demi dan karena dunia, rayuan dunia, tantangan dunia, ancaman dunia, dia rela menggadaikan agamanya. Ini yang terjadi pada fase kita sekarang, fase keempat. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Lalu apa benteng kita agar kita selamat? Ini baru satu petaka ya, petaka keimanan. Petaka kedua, kita perjelas saja. Pada fase ini, ada yang bisa bantu saya nulis di papan tulis tidak? Ada yang bisa bantu menulis di papan tulis? Siapa yang bisa? Bisa tolong? Jadi ancaman yang terbesar di fase keempat ini, tulis dulu satu. Satu, batalnya keimanan. Batalnya keimanan. Ini ancaman yang paling serius. Dan ini yang paling berbahaya itu Pak. Kita kekal di neraka jahanam kalau sempat iman kita murtad. Wah, puas nulisnya, Masya Allah. Satu. Yang kedua, ancaman serius yang terjadi pada fase kita ini. Dan ini tak lama lagi kita semua akan menyaksikannya dan mengalaminya. Nauzubillah. Bencana-bencana besar terjadi di muka bumi kita. Bencana-bencana besar. Ini baik, bencana-bencana ini akan banyak melenyapkan harta benda dan nyawa Pak. Bencana-bencana besar di darat, gunung-gunung meletus,
Kalau dulu tsunami-nya tsunami air laut, sekarang sudah mulai muncul tsunami tanah. Tanah pun ikut-ikutan bisa menjadi tsunami. Tanah bergerak, menggulung siapapun dan apapun yang ada di atasnya. Macam di Palu. Dan ini yang maksudnya Nabi Muhammad khasfun. Khasfun itu artinya adalah bumi menenggelamkan apapun yang ada di atasnya. Laut menenggelamkan apapun yang ada di pinggir-pinggirannya. Ini khasfun. Bencana-bencana besar terjadi di mana-mana. Bencana ini menghancurkan harta benda dan nyawa. Lalu bagaimana cara kita selamat? Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita? Yang ketiga, bencana yang akan terjadi pada masa kita ini adalah krisis perekonomian dunia. Krisis perekonomian dunia. Ini akan terjadi pada fase kita, fase keempat ini. Krisis perekonomian dunia ini akan menjadikan mata uang dunia bertukar dari uang digital, uang kertas kepada emas dan perak. Ya. Krisis perekonomian dunia yang akan menjadikan manusia dipaksa kembali menggunakan emas dan perak. Dan selamat tinggal uang kertas. Nabi mengatakan uang kertas nanti akan berserakan di seluruh pinggir-pinggiran jalan, dipermainkan oleh anak-anak kecil kalian menjadi kertas-kertas yang tidak berharga seperti daun-daun menguning yang berguguran dari batang-batang pohonnya. Maka rugi orang-orang yang punya duit bila ia tidak segera duitnya itu ditabungkan. Tabungkannya kemana? Bukan di bank. Tabungkanlah dalam bentuk tabungan yang aman. Dan tabungan yang aman itu ada dua. Satu, tabungkan pada Allah sebagiannya. Paham maksud saya? Dua, tabungkan dalam bentuk beli emas. Belikan emas. Anjuran saya saja kepada Bapak Ibu. Nanti kita uraikan ini. Kemudian krisis ekonomi. Yang keempat, petaka yang akan terjadi pada fase ini adalah perang meletus di mana-mana. Darah tumpah di seluruh dunia. Ini fase yang keempat. Ini terjadi pada fase kita. Batalnya keimanan, bencana-bencana besar terjadi di mana-mana, krisis perekonomian dunia, perang terjadi di mana-mana. Dan perang ini yang paling banyak jadi korban laki-laki. Sehingga kata Rasul pada fase kelima, jumlah laki-laki dibandingkan dengan jumlah wanita 1 berbanding 50. Imam Mahdi muncul pada fase keempat ini. Kemunculan Imam Mahdi menyebabkan umat Islam yang beriman seluruh dunia merapat dan bergabung dengannya. Dan masa-masa Imam Mahdi, beliaulah yang menghentikan peperangan di mana-mana, tapi dengan perang juga. Beliau yang mampu memadamkan peperangan, tetapi dengan perang. Inilah perang terakhir di muka bumi. Setelah Al-Mahdi memimpin di masa-masa aman, di fase kelima, tidak ada lagi perang di muka bumi ini. Bahkan kata Rasulullah, tidak ada 2 orang manusia pun yang akan berkelahi. Jangankan perang 1 kampung, perang 2 negara, 2 orang saja tidak ada lagi yang mau berkelahi di masa-masa aman, fase kelima. Sekarang kita di fase keempat, perang di mana-mana. Penyebabnya macam-macam. Ada yang krisis ekonomi, ada yang karena perbatasan, ada yang karena perebutan harta dan sebagainya. Dan perang terbesar di akhir zaman kata Rasulullah di Timur Tengah, pemicunya adalah perebutan emas yang muncul nanti dan yang ketahuan di dalam perut bumi Irak. Sementara George Walker Bush atau George Bush, masih ingat kan dengan makhluk yang satu ini? Beliau sudah mengumumkan di depan Gedung Putih bagaimana satelit Amerika Serikat telah menemukan adanya potensi emas yang sangat besar di dalam perut bumi Irak. Rasulullah sudah bersabda, nanti setiap lelaki di muka bumi akan membawa senjata-senjata mereka ke negeri Irak. Dan mereka saling berperang memperebutkan gunung emas itu. Dalam setiap 100 orang yang berperang di sana, 99-nya mati terbunuh. Cuma 1 yang hidup. Setiap mereka berharap, semoga sayalah orang yang hidup tersebut. Ini harapan setiap laki-laki yang pergi ke sana. Bawa senjata-senjata mereka. Sekarang sudah ditemukan itu, wahai hamba-hamba Allah. Jadi perang terjadi di mana-mana. Banyak nyawa yang berpindah dari kehidupan dunia, dari badan kita ke alam barzakh. Dan itu kaum laki-laki yang paling banyak. Di hadis yang lain Nabi tidak suka umatnya ikut-ikutan perang demi perebutan emas di Irak nanti. Nabi tidak suka. Karena emas yang ada itu
akan menjadi milik umat Islam secara utuh dan permanen di fase kelima. Jadi untuk apa juga diperebutkan? Akan jadi milik kita kok. Biarkan saja orang-orang yang nggak ngerti, mereka saling berebutan ke Irak memperebutkan gunung emas tersebut. Tapi orang-orang beriman jangan. Orang beriman biarlah mereka bergabung di belakang Imam Mahdi dan bekerja keras bersama Imam Mahdi, beramal bersama Imam Mahdi, berjihad bersama Imam Mahdi. Ini yang keempat, perang terjadi di mana-mana. Baik ibarat Allah yang kami muliakan, tolong batalnya keimanan buat buka kurung. Buka kurung. Kaki tangan Dajjal, oleh kaki tangan Dajjal, oleh kaki tangan, nggak muat kan? Begini saja, sebentar nak. Mana penghapus kita? Ini nggak permanen kan? Aduh mak. Permanen nih. Coba. Begini saja. Ini oleh kaki tangan Dajjal. Kaki tangan Dajjal. Dan yang ini langsung oleh Dajjalnya. Oleh kaki tangan Dajjal saja sudah banyak yang berhasil dimurtadkan. Kaki tangan Dajjal ini adalah Illuminati dan Freemasonry dalam payung program besar mereka, The New World Order. Ini dia. Dan programnya adalah menyebabkan orang-orang Islam, orang-orang beriman murtad daripada keislamannya, keimanannya. Ini program besar The New World Order. Kaum muslimin, ya, bencana-bencana besar terjadi mana-mana. Krisis perekonomian dunia, perang terjadi di mana? Nomor 5. Nomor 5, diracuni dan dirusak seluruh makanan dan minuman serta ras manusia. Diracuni dan dirusak. Diracuni dan dirusak. Diracuni dan dirusak makanan dan minuman serta seluruh ras manusia di luar ras Yahudi. Diracuni dan dirusak makanan dan minuman serta pemusnahan seluruh ras manusia. Pemusnahan massal seluruh ras manusia selain ras Yahudi. Jadi Illuminati punya program Pak, 2022 manusia yang boleh hidup di muka bumi ini menurut program mereka hanya kira-kira 8-9% saja lagi. 91%, 92% harus sudah enyah dan habis di muka bumi. Ini program mereka. Maka disebut dengan The New World Order, ya. Diracuni dan dirusak makanan dan minuman serta pemusnahan massal ras manusia selain ras Yahudi. Pemusnahan massal manusia selain ras Yahudi. Oke, bagus. Ibarat Allah yang kami muliakan. Lalu apa amalan kita untuk bisa membentengi dari ini semua? Pertama, kita langsung saja kepada to the point. Karena sebaiknya kita banyak diskusi nanti ya. Saya harap diskusi ini akan lebih mengembangkan kita. Baik. Perang terjadi di mana-mana. Tidak selalu perang, tapi juga pembunuhan-pembunuhan. Tanpa harus perang, tapi pembunuhan. Buka kurung, pembantaian. Buka kurung, tutup kurung, pembantaian. Pembantaian, pembunuhan ya. Baik, sudah. Nah, bagaimana? Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita? Amalan ini menurut Syekh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Imam Al-Bukhari, beliau mengimpulkan pendapat para ulama-ulama salaf. Amalan terbagi pada 3. 1, amalan hati. 2, amalan lisan. 3, amalan badan. Nah, amalan hati yang cuma hati yang bisa mengamalkannya. Seperti apa? Niat, ridha, syukur, ikhlas, sabar, tawakal, yakin, percaya,
husnudzon, fiqh, zuhud, qanaah, yang cuma hati yang bisa mengamalkannya. Amalan lisan, baca Quran, amar ma'ruf nahi anil munkar, dakwah, berdoa, zikir, ya kan? Memberikan petunjuk, memberikan nasihat dan lain-lainnya. Amalan badan, itulah dia salat, puasa, haji, badan dan harta, zakat, sedekah, jihad, ibadah Allah dan lain-lainnya.